Hari ini hari Sabtu tanggal 11 April 2020 di suasana akhir pekan masih di kondisi seperti yang Anda tahu ya. Tanggal 11 April 2020 masih stay at home, tapi walaupun demikian harus tetap beraktivitas dong ya. Setiap orang berhak melakukan aktivitas apapun, yang pasti harus maksimal, harus seru, harus fun, dan syukur-syukur aktivitas kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Saat ini sekitar jam 9 pagi, saya ingin ajak ngobrol seseorang yang sudah lama juga saya kenal. Ada Bapak M. Iqbal selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang. Saya tahu sekarang-sekarang ini beliau pasti lagi sibuk-sibuknya, tapi saya sudah minta izin beliau untuk berbincang sedikit banyak tentang penanganan COVID-19 di Kota Serang, di mana kita sama-sama tahu bahwa Kota Serang adalah ibu kota Provinsi Banten. Saat ini sekitar jam 9 pagi, rencananya sih mau ngobrol dulu dengan Bapak M. Iqbal selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang. Ngobrol dulu, minta informasi-informasi dari Bapak M. Iqbal. Semoga bisa bermanfaat untuk masyarakat khususnya di Kota Serang. Setelah ngobrol baru berjemur ya. Berjemur di pagi hari. Tapi hari Sabtu 11 April 2020 ini agak sedikit berawan di luar sana. Ya, kita lihatlah nanti seperti apa ya. Terakhir saya ketemu dengan Bapak M. Iqbal ini belum lama juga ya. Mungkin sekitar awal Maret sempat ngobrol di ruangan beliau. Tapi sekarang kan sedang situasi seperti ini, jadi stay at home. Saya berada di rumah, Bapak M. Iqbal juga berada di rumah. Komunikasi kami lakukan melalui line telepon. Halo, selamat pagi Pak Iqbal, apa kabar? Ya, selamat pagi kembali. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah hari ini masih sehat. Masih sehat ya Pak ya? Biasa, mudah-mudahan warga masyarakat Kota Serang juga sama seperti kita semua begitu. Amin. Jadi hari ini itu hari Sabtu tanggal 11 April 2020 jam 9 pagi ya Pak ya? Iya betul ya. Saya minta waktu Bapak M. Iqbal selaku Kepala Dinas Kota Serang untuk ngobrol-ngobrol nih. Pak, kalau suasana akhir pekan sekarang jelas berbeda ya Pak ya, dengan suasana akhir pekan ketika belum ada Corona masuk ke Indonesia ya Pak ya? Iya. Biasanya kalau akhir pekan kegiatan Bapak apa nih, santai-santai, aktivitasnya apa nih? Biasanya kalau Sabtu Minggu ini kan saya aktivitasnya kan rutin ya. Kalau pagi jam habis sholat subuh tuh jam ya 5:30 saya sudah keluar rumah tuh olahraga ringan sama keluarga ya. Biasanya olahraganya di kawasan Masjid Raya Banten itu Al-Bantani, di sana muter sampai 12 kali lah gitu. Untuk menjaga kebugaran juga kita lakukan rutin ya setiap minggu, minimal ya Sabtu Minggu lah kita manfaatin olahraga. Namun untuk saat-saat ini sepertinya juga di sana itu juga dibatasi, bahkan informasinya juga tidak boleh juga masuk banyak orang. Makanya saya olahraganya sekarang di depan rumah aja. Iya. Ya jalan-jalan. Olahraga 2 kilo lah, lumayan lah itu untuk ngebakar lemak. Betul, gitu, betul. Untuk menjaga kebugaran gitu. Dilihat dari aktivitas olahraganya saja sudah berbeda dulu sebelum ada Corona dan sekarang setelah ada Corona ya Pak ya? Iya betul. Iya. Jadi sekarang olahraganya di depan rumah sambil sekalian berjemur ya Pak? Iya, sekarang ini juga lagi cari matahari yang terang ini kan belum ada nih. Betul. Ya kita sekarang ini kan memang saya tadi juga biasa aktivitasnya di luar rumah, jalan itu kan lumayan. Karena sekarang kan saya tinggalnya di perkampungan kan, jadi jalannya luas dan juga aktivitas kendaraan juga relatif juga sepi. Betul. Memang ya karena pengaruh PSBB di Jakarta ini kan lumayan juga ada dampak juga. Betul. Ditambah juga memang di Kota Serang ini ada beberapa hari yang lalu
udah saya publish bahwa di kota ini ada warga kota yang berdasarkan hasil pemeriksaan PCR-nya itu terkonfirmasi positif. Sepertinya kalau saat ini, kalau sepertinya dulu itu masyarakat agak susah ya untuk stay di rumah, untuk jaga jarak, untuk tidak di tempat-tempat umum dalam jumlah banyak. Sekarang kelihatannya ada perubahan kelihatannya nih. Betul. Mudah-mudahan perubahannya masif di seluruh pelosok kota Serang, sehingga dampak positifnya ini kita bagus juga dalam rangka memutus rantai penularan virus corona ini yang saat ini di tempat lain, di Banten khususnya di wilayah Tangerang Raya ini kan ya lumayan juga ya, kalau melihat informasi dari teman-teman kembali kan ini hampir sehari 2 hari itu hampir tiap hari ada berita kematian. Makanya di Kota Serang saya jaga, mudah-mudahan masyarakat juga sinergi untuk patuh himbauan pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota, Pak Wali Kota dan Pewakil kan sudah menghimbau dari awal-awal sebelum adanya KLB Banten itu sudah menghimbau, tapi nampaknya kan belum direspon positif ya. Betul. Tapi sekarang ini kalau kita lihat kemarin juga muter saya di area-area tempat-tempat yang biasanya ramai, sekarang ada dampak. Mudah-mudahan ya itu menjadi tanggung jawab semua, sehingga ya pemerintah dan masyarakat sama-sama mewujudkan supaya kita selamat dari paparan COVID. Gitu. Iya. Sebagai informasi saja bahwa saya sedang berbincang dengan Bapak M. Iqbal selaku Kepala Dinas Kota Serang hari Sabtu tanggal 11 April 2020 melalui line telepon. Saya ada di rumah, Pak Iqbal juga ada di rumah ya Pak ya? Iya. Di depan rumah. Iya betul. Ada suara kokok ayam juga sepertinya ya? Iya kan, karena kan tinggalnya di perkampungan. Waduh, nyaman ya Pak ya? Iya. Pak, boleh diinformasikan kalau per tanggal 11 April 2020 hari Sabtu ini jumlah kasus pasien positif corona berapa Pak? Iya, kalau berdasarkan data yang sudah saya publish di masyarakat termasuk di gugus tugas itu, memang kita ini per tanggal kemarin ya, kalau hari ini kan kita masih berjalan. Betul. Hari ini nanti kita jam 5, jam 6 baru kita akan dipublish lagi. Update lagi ya? Per tanggal 10 kemarin itu kita terdaftar itu ada PDP-nya 110 ya. 110 ini 92-nya sudah kita pantau. Mudah-mudahan selama 14 hari ini sudah tidak ada gejala, sehingga 92 orang ini bisa nyaman dari sisi kecenderungan untuk mengarah ke PDP. Mudah-mudahan sampai ODP saja, sehingga Amin. Mereka bisa ke masyarakat, tidak menjadi potensi untuk menjadi sumber penularan. Kemudian juga yang PDP-nya ini kan kita ada 4 ya, yang 4 itu yang dirawatnya juga ada 3, yang satunya kan meninggal ya, satu meninggal, itu dari PDP, pasien dengan pengawasan. Lalu yang 2-nya itu juga masih dirawat, yang konfirmasi positif. Jadi berdasarkan laporan dari rumah sakit yang melakukan perawatan, sekarang sudah mulai pulih yang dirawat ini, sekalipun yang konfirmasi positif. Mudah-mudahan bisa diselesaikan sampai sembuh dan bisa kembali ke keluarga begitu. Iya. Sehingga memang walaupun ya terkonfirmasi positif ya, kita berharap memang sampai bisa disembuhkan, dan banyak juga yang kita sembuhkan seperti itu. Iya, dirawat di RSUD Banten. Sekarang ini yang terkonfirmasi positif itu dua-duanya dirawat di Rumah Sakit Banten. Iya. Dan berdasarkan informasi ya pemulihannya semakin baik. Mudah-mudahan selama di karantina di rumah sakit ya akan progresnya bagus begitu. Iya.
Pak Iqbal, Kota Serang ini kan sebagai ibu kota Provinsi Banten. Ya. Apakah lantas menjadikan Kota Serang ini memiliki resiko tinggi penyebaran COVID-19, Pak? Alasannya apa ya? Ya, yang pasti ya seperti itu, karena kan Kota Serang ini kan merupakan pusat pemerintahan ya. Betul. Sekarang kan bukan hanya provinsi tapi 3 pemerintahan kita. Betul. Ada pusat pemerintahan provinsi, yaitu di wilayah Kota Serang, khususnya di Kecamatan Curug. Ya. Lalu juga ada pusat pemerintahan Kabupaten Serang. Itu juga adanya di Kecamatan Serang. Betul. Dan juga ada pusat pemerintahan Kota Serang yang saat ini adanya di wilayah Kecamatan Cipocok. Iya, betul. Nah, jadi 3 pusat pemerintahan ini udah pasti kan menjadi magnet masyarakat untuk mobilitas ya, baik kegiatan pemerintahan, kegiatan bisnis, termasuk juga kegiatan-kegiatan lainnya. Termasuk juga memang kita ini kan lintasan ke arah Cilegon, ke arah Sumatera, lalu juga Pandeglang, Lebak. Betul. Memang kalau dibilang resiko ya pasti ada gitu. Tetapi memang untuk wilayah Kota Serang ini dengan beberapa kabupaten kota juga sama antisipasinya, bagaimana caranya di masyarakat wilayah masing-masing kabupaten kota itu mengikuti anjuran-anjuran pemerintah yang saat ini sedang digalakkan. Kalau di DKI sudah PSBB, tentu di kita hanya memang lebih banyak itu dianjurkan untuk stay di rumah, ya kan? Iya, betul. Untuk jaga jarak, tidak kontak langsung dengan orang lain, juga melakukan perilaku hidup sehat, juga kemudian juga ya sesering mungkin juga mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Betul. Itu jauh lebih efektif jika dibandingkan kita tidak melakukan apa-apa. Iya, betul. Itulah pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Iya. Betul kan ya Pak ya? Pak, 11 April 2020 saat ini kita berbincang status Kota Serang, berarti bagaimana Pak saat ini? Ya, selama memang tadinya kan status Kota Serang ini dari sisi kesehatan sebelum tanggal 8 itu kita masih pra KLB ya. 8 April. Iya, sekarang sebelum tanggal 8. Iya, sebelum tanggal 8 April. Begitu kita diketemukan tanggal 8 persisnya itu kita ada hasil dari Litbangkes yang masuk di Dinkes Banten sudah sampai ke tangan kita ke Dinkes Kota. Maka saat itu saya rapat terbatas dengan pimpinan kesehatan di wilayah kerja Kecamatan Serang, karena pertamanya itu ada di Unyur, Kelurahan Unyur. Maka saya jam 4 itu saya kumpulkan termasuk rumah sakit yang menangani juga. Ada rumah sakit swasta juga yang menangani sebelum masuk ke Banten itu. Saya lakukan rapat terbatas untuk menyikapi hasil PCR positif ini, sehingga kita besoknya itu sudah kita lakukan seperti melakukan tracking, juga melakukan rapid test kepada semua tenaga kesehatan, baik rumah sakit, termasuk puskesmas atau klinik kesehatan swasta yang membantu menangani yang COVID positif ini, dan juga memang melakukan desinfektan bersama gugus tugas yang lain, juga meyakinkan untuk puskesmas harus menggunakan APD terstandar, dan juga kita juga mendorong supaya teman-teman puskesmas itu juga selalu aktif imunitasnya dengan memberikan vitamin C, vitamin E gitu ya. Iya. Dan juga kita berharap ke depan itu juga kita rencanakan nanti akan melakukan rapid test massal di wilayah lokus yang COVID-nya positif. Ini supaya juga lebih cepat, lebih bagus untuk melihat gambaran antibodinya. Iya, betul. Sehingga nanti masyarakat juga tidak panik, termasuk juga tenaga kesehatannya, sehingga secara perlahan itu bisa kita atasi. Dan yang paling utama juga adalah pembatasan lalu lintas orang di wilayah yang COVID positif ini.
Kalau masyarakat nyebutnya lockdown lokal, ya saya seperti itu gambarannya. Kita di dalam istilah kesehatan nggak ada istilah lockdown, ada karantina ya. Iya, karantina. Nah, karantinanya karantina lokal saja. Di perumahan kan tinggalnya di perumahan. Iya. Jadi berdasarkan area di situ sudah dibantu juga oleh tim dari TNI, dari Polri, gugus tugas kecamatan, kelurahan. Alhamdulillah juga informasinya kondusif dan mudah-mudahan terus berlangsung selama 14 hari ke depan supaya ini bisa kita dilakukan dan bisa juga menjadi contoh untuk di tempat lain juga begitu. Iya, jadi per 11 April 2020 untuk status Kota Serang saat ini berarti? Jadi kalau sampai saat ini masih kejadian luar biasa COVID. Oke, statusnya baik. Kejadian luar biasa COVID. Iya, Pak, akan ada penerapan pembatasan sosial berskala besar gitu nggak sih, Pak? Ya kita sekarang ini masih mencermati tren kenaikan konfirmasi positif dan juga apakah memang apakah mungkin ada penambahan yang meninggal dan sebagainya. Kita memang masih mencermati trennya seperti apa. Mudah-mudahan kita trennya nggak seperti Tangerang Raya. Ya. Jadi kita pada prinsipnya kita akan melakukan itu bila diperlukan gitu. Karena kan kalau untuk melakukan PSBB ini kan tentu harus dilihat dari aspek kesehatan, aspek sosial, aspek ekonomi dan sebagainya. Sehingga nanti rapat gugus tugasnya memutuskan seperti apa itu tentu akan dilakukan karena memang prosedurnya kan harus ada rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Makanya kita saat ini masih mencermati saja dulu trennya apakah bagaimana. Mudah-mudahan sih walaupun ada penambahan nggak terlalu signifikan tingginya gitu. Jadi kita masih saat ini masih terkendali dengan dukungan masyarakat yang respect seperti ini kan bagus nih. Yeah. Tapi juga memang masyarakat kita harus diingatkan terus nih, karena jangan respectnya sehari 2 hari gitu. Nanti berikutnya repot kan. Memang berdasarkan cerita teman-teman kadis-kadis kita di Tangerang Raya itu memang awalnya begitu, tapi hari kedua ketiga mulai latah lagi. Mudah-mudahan di Kota Serang belajar dari kejadian di tempat lain, ya secara kesadaran masing-masing menjaga dirinya, keluarganya, lingkungan terdekatnya, sampai lingkungan RT, RW, kecamatan, sampai juga kota itu saya pikir bisa dilakukan. Iya, peran masyarakat Kota Serang memang amat-amat penting, Pak. Sangat penting. Sangat penting, harus punya disiplin yang tinggi. Pokoknya bisa mendukung situasi ini biar membaik ya, Pak ya. Iya. Masyarakat Kota Serang perannya sangat-sangat penting. Pak, kapan terakhir berkomunikasi dengan Pak Wali Kota? Terus apakah ada himbauan atau arahan dari beliau? Kemarin saya hari Jumat pagi saya melaporkan resmi kepada beliau terkait juga adanya penambahan PDP yang tadinya belum ada hasilnya, sekarang sudah. Saya sampaikan ke beliau bahwa di Kota Serang ini per hari Kamis itu kan itu masih satu yang kita sampaikan. Lalu Jumat juga kan kita satu, jadi kita ada 2. Beliau menyarankan kepada jajaran kesehatan ini lakukan berdasarkan kajian kesehatan seperti epidemiologi, lalu juga pastikan juga tenaga kesehatan itu tidak panik, pastikan juga menggunakan APD yang sudah dibantu baik oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah juga sekarang juga sedang mempersiapkan juga, walaupun sekarang ini kendalanya kita ada dana, ternyata barangnya relatif sulit juga, bahkan harganya juga ini kan tinggi sekali, ada anomali juga, nggak sesuai dengan harga normal, makanya ini juga berat juga buat kita ya. Iya, itu kendala yang terjadi ya Pak ya. Iya, sekarang nih seperti itu gambarannya, dan pastikan pemerintah Kota Serang akan siap all out untuk membantu penanganan COVID ini. Dari berbagai sumber akan disiapkan manakala itu diperlukan, itu informasi dari Pak Wali.
Jadi tak usah bicara anggaran, lakukan sesuai dengan profesinya. Dari sisi kesehatan lakukan, juga dari sisi masyarakat, gugus tugas lain juga bekerja sesuai dengan tugasnya. Dan Pak Wali juga hari ini informasi juga sedang memimpin juga untuk desinfektan di Kecamatan Cipocok juga informasinya untuk yang COVID positif ini, supaya masyarakat juga tidak panik dan beliau turun, dan kita juga sebentar lagi juga akan turun nih untuk memantau. Kan juga banyak informasi juga ada warga kota yang ada di sana tapi ternyata warga kota lagi diverifikasi datanya sehingga nanti tidak ada duplikasi gitu. Mudah-mudahan setiap yang kita publish itu data yang terkini dan tidak ada duplikasi gitu. Iya, Bapak, di tengah situasi seperti ini, ironisnya saya mendengar berita dari beberapa daerah ada stigma negatif dari masyarakat kepada tenaga medis dan pasien juga jenazah. Nah, ada pesan, ada himbauan, Pak? Ya, jadi memang itu fenomena ini ada di beberapa daerah ya. Betul. Tapi di Kota Serang, alhamdulillah ini dengan peran semua, termasuk Pak Kapolres, Pak Dandim, juga termasuk gugus tugas dan masyarakat. Iya. Kalau untuk penolakan, alhamdulillah belum ada. Jangan ada ya, Pak ya? Iya, karena emang kita semua bergerak nih. Kapolres juga saya lihat ini aktivitasnya luar biasa. Turun langsung ke masyarakat, termasuk pimpinan kita Pak Wali, kita juga sama gitu. Jadi masyarakat ya dengan dibantu juga dari MUI, juga dari kelompok-kelompok masyarakat, jadi sama pemahamannya. Jadi untuk penolakan alhamdulillah tidak ada ya, mudah-mudahan akan terus berlanjut begitu. Iya, karena ya sekali lagi saya pertegas bahwa stigma negatif masyarakat kepada tenaga medis, kepada pasien dan jenazah itu terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia, Pak, bukan di Kota Serang ya? Iya, di Kota Serang belum ada. Iya, jangan sampai ada terjadi di Kota Serang. Karena ironis sekali ya, ketika tenaga medis berjuang, lalu ada masyarakat yang positif, tapi mendapat stigma negatif dari masyarakat yang mungkin kurang pemahaman terhadap COVID-19, Pak. Ya, bisa jadi juga sih. Iya. Bisa jadi juga. Tapi ya kita juga dari awal itu memang sudah menyampaikan bahwa sebetulnya kelompok-kelompok masyarakat yang paling rentan dan paling berisiko itu adalah profesi kesehatan. Itu sudah bisa lihat di beberapa media itu. Iya. Makanya kalau masih ada yang pemahaman atau yang mempersepsikan seperti itu atau menstigma, saya pikir itu perlu kita luruskan. Karena berdasarkan yang saya dapatkan juga di rumah sakit kita ini, itu kalau dia masuk itu pasti dia ganti baju. Betul. Itu sangat-sangat selektif juga, karena sama mereka juga pengen selamat. Mereka juga punya istri, punya anak, punya keluarga. Saudara. Betul. Kalau bukan profesinya mungkin juga mereka juga kalau boleh memilih mungkin cuti, ya kan? Betul sekali. Betul tapi sekali. Kalau tidak mau siapa lagi, karena memang itu profesinya gitu. Betul, seharusnya memang kita masyarakat mendukung penuh tenaga medis yang berada di garda terdepan ya, Pak. Iya, mudah-mudahan samalah gitu ininya. Iya. Respek masyarakatnya positif terus begitu. Bapak, boleh saya bertanya terkait dengan lokasi pemakaman jenazah bagaimana ya, Pak? Untuk di Kota Serang ini bukan sementara ya, untuk saat ini memang karena sebetulnya kan tidak perlu ada sih namanya pemakaman COVID, pemakaman khusus itu sebetulnya tidak perlu ada. Itu boleh juga di tempat-tempat pemakaman umum lainnya gitu, sesuai dengan tempat tinggal, sepanjang memang itu sudah dilakukan oleh forensik kita. Kalau di rumah sakit ya, itu kan ada tata kelola bagaimana penanganan melakukan pemulasaran jenazah untuk COVID itu kan sudah disiapkan juknisnya oleh pemerintah. Betul, mengikuti aturan ya. Iya, itu saya pikir tidak terlalu tidak perlu berlebihan lah gitu. Jadi dikubur di mana pun juga saya pikir tidak ada masalah. Baik, terakhir Bapak,
himbauan kepada masyarakat Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten untuk sama-sama kita merapatkan barisan melawan situasi ini? Apa Pak himbauan pesan dari Bapak M. Iqbal selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang? Ya, sebagai pimpinan dari Dinas Kesehatan tentu saya berharap seluruh masyarakat ya, masyarakat ini baik dari semua profesi termasuk kita semua. Pertama, beberapa himbauan yang disampaikan oleh pimpinan kita, Pak Presiden, Pak Gubernur, Pak Wali Kota kita, itu sekarang ini kan sudah sangat rigid ya, bahwa artinya kalau sekarang ini jaga jarak ya, kalau istilah sana nyebutnya kan social distancing Betul. itu perlu kita jaga, kita lakukan. Lalu juga physical distancing juga, tidak kontak dengan orang itu juga perlu kita lakukan. Kemudian juga sekarang ini karena suasananya sudah ada juga yang COVID positif di Kota Serang, tentu stay di rumah itu mutlak kita lakukan. Kecuali kalau ada hal-hal yang sifatnya urgen itu ya silahkan kan begitu. Lalu yang berikutnya, kalau keluar rumah, semua orang sekarang harus menggunakan masker. Itu memang salah satu yang kita inginkan. Lalu yang berikutnya, lakukan desinfektan di masing-masing rumah dengan yang sederhana aja lah. Dengan sabun aja bisa, dengan sabun mandi, cuci kan itu ada klorin apalah gitu di tempat-tempat yang kita duduki kan, karena kita mungkin ada kontak dengan masyarakat, tamu atau tetangga, meja yang kita duduki, tempat apa saja itu sekarang harus lebih seringlah mendesinfektan di tempat masing-masing. Kalau umumkan itu kan cuma hanya luarnya, tapi di dalam rumah juga sama, supaya itu juga membunuh ya bukan hanya virus corona, tapi semua kuman yang akan mengganggu kita, itu kita lakukan. Dan yang paling penting juga adalah lakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Itu juga akan membantu kita meningkatkan imunitas, sehingga kalaupun nanti ada, kita tidak mudah juga untuk terpapar. Baik. Bapak M. Iqbal, Kepala Dinas Kota Serang, terima kasih banyak waktunya Pak di suasana akhir pekan Sabtu pagi 11 April 2020 telah memberikan waktu buat saya. Terima kasih banyak Pak sudah berbincang. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan informasi ini juga ada manfaatnya untuk masyarakat Kota Serang khususnya, Banten pada umumnya. Amin. Sehingga tren COVID positif di Banten itu tidak harus nambah. Kalaupun ada, kita bisa sembuhkan sehingga bisa kembali ke keluarga masing-masing, hidup seperti biasa begitu. Baik. Terima kasih Pak. Ya.